Kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba, jadikan seluruh berkat. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. His, mana gambar yang pertama, boleh keluarkan ya. His risen, ya, dia sudah bangkit. Kubur kosong. Ini hari yang spesial, hari kemenangan buat orang Kristen, di mana tiada bandingannya, tiada seorang pun nabi, guru agama, orang baik, orang hebat seperti apapun yang pernah ada dalam dunia, seperti yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dia memang pernah mati, tapi dia bangkit. Amin. Ini luar biasa sekali. Itu sebabnya hari ini kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Nanti my redeemer lives, penebusku hidup. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Amin. Bukan orang-orang bodoh yang menyembah Allah yang tidak dikenal. Bukan orang-orang yang bingung Allahnya seperti apa. Bukan orang-orang yang cuma sekedar ikut-ikutan percaya tapi nggak tahu siapa yang dipercaya. Ya, cuma sekedar punya agama tapi nggak tahu Tuhannya seperti apa. Tapi kita sungguh bersyukur hari ini kita punya Tuhan yang hidup selama-lamanya. Ada satu ungkapan dalam sebuah ayat bilang begini, sesungguhnya apa? Baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekali lagi 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Gak ada yang seperti ini ya. Yuk kita sama-sama lihat cerita kebenaran firman Tuhan yang menampilkan ungkapan yang seperti ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ada banyak cerita tentang Paskah, ada banyak cerita kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, ya. Tapi saya sangat suka sekali ya cerita tentang Yesus punya bangkit yang terdapat dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 ini. Walaupun kelihatannya ayatnya lumayan panjang ya, tapi marilah kita ikuti bersama-sama cerita yang sangat luar biasa ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini pakai istilah 7 mil bukannya kilometer, sebenarnya lumayan jauh. Kalau dihitung-hitung kilometernya 10 kilo. Jauh dekat ya? Hah? Jalan kaki 1 jaman. Itu kalau lagi semangat kali ya. Kalau lagi capek-capek gini kira-kira berapa lama? 2 jam kurang lebih kalau jalan kaki. Dulu belum ada motor, men. Betul ya? Jadi jalan kaki tuh kurang lebihnya 2 jam. Betul, waktu saya baca-baca juga para penafsir bilang kurang lebih 2 jaman. Ya. Jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Kalau saudara baca nanti lebih lanjut, hati mereka sedang senang atau galau? Galau. Orang yang kalau lagi galau, lagi susah hati, jalannya cepat apa pelan? Bisa lebih lama lagi tuh jalannya. Di kapan nyampe gitu. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi mereka kongko-kongko cerita-cerita tentang peristiwa masa lalu yang telah terjadi, yang hari-hari ini terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Ini cerita sekali lagi cerita tentang kebangkitan Yesus. Artinya Yesus sudah mati dan bangkit. Dapat ya? Dan ketika Yesus muncul, mereka nggak tahu. Kenapa? Ayat 16 bilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa memang 2 orang ini sedang berjalan dengan hati yang susah, mukanya muram, sedih. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing? Coba. Mereka berdua mengenal Yesus sebagai orang asing. Padahal mereka tahu, padahal mereka sedang ngomong, mereka sedang bercakap-cakap tentang Yesus. Tapi Yesus yang muncul yang dilihat sebagai orang asing. Banyak orang Kristen prihatin banget, percaya Yesus, tapi ketika Yesus datang dianggap orang
asing. Kan menyedihkan gitu ya. Adakah engkau satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang, rupanya pengenalan mereka kepada Yesus hanya seorang nabi. Nggak beda seperti kebanyakan nabi-nabi yang lain. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini engkau percaya Yesus hanya sebagai seorang nabi, seorang tambahan dewa yang lain, engkau keliru, saudara. Ya, perlu diperbaiki. Mereka percayanya hanya sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk apa? Dihukum mati. Makanya kalau hanya pengenalannya sebagai nabi, mereka berpikir nabi itu pun satu kali akan mati. Jadi sepertinya nggak ada apa-apa lagi. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 2 orang ini cuma dengar berita doang, nggak ada keyakinan, nggak ada kepercayaan yang kuat bahwa memang Yesus telah hidup. Mereka enggak, mereka cuma dengar katanya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi seakan-akan cuma dengar berita-berita simpang siur. Itu sebabnya mereka belum yakin. Itu sebabnya mereka nggak kenal Yesus yang berdiri ini adalah Yesus yang telah hidup itu. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu apa? Nah, rupanya ini nih penyakitnya. Tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, 31 bilang, ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan, ini salah satu tanda tubuh kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, gitu ya. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berkata dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu apa? Beda gak kalimat yang pertama mereka cerita dengan kalimat terakhir ini? Ngerti ya? Waktu mereka cerita-cerita, mereka kita dengar perempuan-perempuan ngomong dia hidup, tapi nggak kelihatan. Tapi setelah mereka terbuka matanya, mereka ngobrol, mereka bangun kembali, cerita kembali ke Yerusalem, bilang sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ngomongnya tuh beda, saudara, udah lain, ya. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, pagi ini saya mau kasih tahu, saudara, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu mesti punya keyakinan yang kuat bahwa berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Amin. Bapak Ibu mesti tahu ini. Jangan berpikir, ya Yesus cuma mati. Khotbah saya yang pertama ketika kita datang, kok Tuhan bisa mati, gitu ya. Tapi jangan stop sampai di situ. Mesti ingat sebagai orang Kristen bahwa berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jangan stop cuma di hari Jumat, lanjutkanlah ke hari Minggu. Waktu berjalan kayaknya cepat ya. Baru Jumat, Sabtu, toto ada Minggu ya.
Baru kayaknya khotbah tentang Jumat Agung, sekarang udah khotbah tentang Paskah. Waktu kayaknya berjalan dengan cepat. Alkitab bilang begini, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Jadi berita tentang Yesus mati itu sebuah kepastian, bukan ragu-ragu, bukan omong kosong. Tapi jangan stop hanya mati saja. Ini karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah apa? Dibangkitkan. Mesti lanjut kepada kalimat itu. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah satu paket yang komplit, saudara. Ya, Bapak Ibu kalau makan di restoran maunya pesan paket komplit kan? Atau yang setengah-setengah. Jadi sebagai orang Kristen mesti sadar, mesti tahu, mesti yakin bahwa kita punya Tuhan paket yang komplit. Memang betul dia mati, tapi jangan stop. Di hari yang ketiga dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu saudara sekalian juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jangan hanya sekedar mati dalam Kristus, tapi bangkitlah dalam Kristus juga. Amin. Jangan tinggal dalam kematian. Sekali lagi, bangkitlah di dalam Kristus. Firman Tuhan bilang kita tidak boleh tinggal diam dalam kehidupan lama yang berdosa terus menerus dan tidak berpengharapan. Sebagai manusia normal, kita pernah dan mengalami masa-masa kelam yang seakan-akan sepertinya mati. Ngerti maksud saya, saudara? Satu saat sepertinya kayaknya dunia hancur. Kelihatannya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. No hope, tidak punya pengharapan. Tapi kita nggak boleh tinggal diam seperti itu. Alkitab mengajar kepada kita bahwa di dalam Kristus selalu ada kemungkinan baru untuk mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mesti percaya itu. Selama kita diberi kesempatan hidup, ternyata perjalanan hidup kita nggak stop hanya dalam penderitaan, kesulitan, masalah yang datang bertubi-tubi. Lanjutkan ke hari Minggu. Haleluya. Lanjutkan bahwa akan ada kebangkitan, akan ada kemenangan, akan ada terobosan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi pengharapan buat orang Kristen, buat kita-kita yang percaya kepada Yesus, bahwa memang dia mati, tapi dia bangkit. Haleluya. Saudara, kalau kita diizinkan masuk dalam lorong yang gelap, dalam satu situasi yang begitu kelam, jangan berhenti, jangan terpuruk, jangan menyerah. Kenapa? Karena kita percaya akan ada kebangkitan. Amin. Akan ada kemenangan, akan ada terobosan. Saya suka bilang, setiap gembok pasti ada anak kuncinya. Haleluya. Ada solusinya, ada jalan keluar. Dan hari ini dengan cepat saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang pagi hari ini hadir, saya mau sampaikan berita kabar baik. Ada 3 dampak dari kuasa kebangkitan Kristus yang akan kita alami ketika kita percaya sungguh-sungguh. Yang pertama, itu dampak kebangkitan Kristus memberi pengharapan baru. 2 orang dari Emmaus ini jalan pelan-pelan dengan muka lesu, dengan kecapean. Kenapa? Karena mereka berpikir, padahal kami apa? Dahulu mereka pernah punya pengharapan. Dapat ya? Dulu mengharapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, ini pengharapan orang Yahudi. Yesus itu adalah nabi yang berkuasa, Mesias yang dijanjikan. Mereka berharap Yesus itu adalah raja yang membebaskan, penyelamat seperti Raja Daud. Tapi kenyataannya apa? Yesus mati. Bukankah kadang-kadang kita juga punya pengharapan? Kita pikir ikut Yesus senang terus. Haleluya. Kita pikir ikut Yesus masalah semua akan beres. Kita pikir ketika ikut Yesus semua penyakit disembuhkan. Kita pikir semua pekerjaan akan lancar, rumah tangga akan harmonis, happy-happy aja. Tapi kenyataannya nggak seindah yang kita bayangkan. Betul? Dalam kehidupan kita ada nggak lika-liku kehidupannya? Nah, tadi pagi Bapak Ibu yang ikut datang dalam doa pagi, masih ingat gambar yang Chihuahua tampilkan tadi? Jalannya nggak lurus aja, kadang-kadang berliku. Ada tikungan maut, men. Ada aja peristiwa-peristiwa tertentu yang interupsi dalam kehidupan kita. Betul ya? Lagi enak-enak, eng-eng-eng, ada gangguan. Cuk, masuk. Ada orang yang tipu kita. Lagi enak-enak, masuk. Ada sakit penyakit yang membuat kita lumpuh. Ngerti ya? Lagi enak-enak, rumah tangga goyang. Ada aja tuh tikungan maut seperti itu. Tapi jangan berhenti sekali lagi. Jangan stop hanya di hari Jumat.
lanjutkan. Jangan jadi ketika mengalami masa-masa sulit, pengharapan tidak jadi kenyataan, lalu kita langsung bermuka muram, sedih, kecewa, galau, kehilangan pengharapan. Jangan seperti itu dong. Kita ini orang Kristen yang satu paket. Ingat tadi satu paketnya apa? Satu paketnya apa tadi? Kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu paket. Amin. Jadi jangan berhenti cuma di hari Jumat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kematian kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita jangan berhenti hanya pada kematian Kristus. Kita jangan hanya terpaku dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Alkitab nggak berhenti sampai di situ. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 17 bilang begini, Paulus lanjutkan ke ayat yang ke-20-nya. Tetapi yang benar ialah bahwa apa? Baca sama-sama 2, 3. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya senang banget kalimat itu. Orang lain mengalami kesulitan, kita mengalami enggak? Iya, mengalami. Orang lain susah cari duit, kita susah juga enggak? Iya juga. Rumah tangga ada goncang-ganjing. Rumah tangga kita ada enggak? Ada juga. Tapi jangan lupa, mungkin mereka terpuruk nyungsep, tapi kita orang yang percaya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita dibangkitkan, kita punya solusi, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan. Jangan ikut-ikutan seperti orang lain yang membuat kita tidak punya pengharapan. Yang membuat kita jatuh terpuruk, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, maupun dalam pekerjaan yang kita lakukan. Betul, kadang-kadang sepertinya buntu, sepertinya tidak menyenangkan. Tapi teruslah percaya bahwa Yesus bangkit akan memberikan jalan keluar buat kita. Pengkhotbah 3 bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. God's perfect timing. Tunggu tanggal mainnya. Yang mungkin hari ini kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Yang kita lihat sekarang ini puing-puing berantakan. Yang kita lihat sendiri apa? Kacau balau. Apa ya? Gelap. Tapi tunggu tanggal mainnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jangan stop di hari Jumat. Janjinya dapat diandalkan. Dia pasti akan campur tangan dalam kehidupannya. Pengharapan di dalam Yesus tidak sia-sia. Kubur kosong, maut dikalahkan. Amin. Inilah pengharapan kita di dalam Kristus. Sesuai dengan tema kita hari ini. Yesus pengharapan kita. Kolose 1 ayat 27 bilang, Kristus yang adalah pengharapan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau dia ada, dia yang mati dan bangkit, menang atas maut, dia yang juga akan tolong kita untuk melepaskan kita dari kematian dalam hidup ini, dari deadlock persoalan-persoalan yang kita hadapi, supaya kita pun bangkit dan mengalami kemenangan. Amin. Nah ini dia. Kebangkitan Kristus memberi dampak, membawa pengharapan baru. Yang kedua, membawa pemulihan, perubahan. Kebangkitan Kristus itu memulihkan dua orang ini. Dua orang yang tadinya buta, yang tadinya nggak tahu Yesus, pada waktu mulai ada pecah-pecah roti, mata mereka mulai terbuka. Betul nggak? Kita bilang ketika itu terbukalah mata mereka. Terjadi pemulihan, saudara. Mereka mulai mengenal Yesus. Kadang-kadang gara-gara kesulitan yang kita alami, kita lupa Yesus yang kita sembah ini Tuhan. Kita pikir cuma nabi. Dapat ya saudara ya? Kita pikir cuma orang baik. Kita lupa untuk mengakui dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang begitu dahsyat, yang sanggup melakukan apapun juga. Kita nggak kenal dia secara mendalam. Sampai kita yakin bahwa Kristus yang bangkit ini akan membawa pemulihan, membawa perubahan. Makanya pada waktu mereka jalan, Alkitab catat matahari hampir terbenam. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kadang-kadang kita terpaku dengan kesulitan. Kita lihat tantangan kita terlalu besar. Kita hanyut dan larut dalam kekecewaan.
Kita lupa lagi, nggak kenal lagi Yesus ini sebagai orang asing yang tidak dapat mengenal Yesus. Kristen sih Kristen, tapi kita tertutup matanya. Kristen sih Kristen, tapi kita pikir ya Yesus cuma semacam nabi, semacam dewa tambahan seperti kepercayaan-kepercayaan dulu. Kita nggak kenal dia dengan sungguh-sungguh. Pagi ini, ketika kita percaya Yesus bangkit, dia akan pulihkan saudara. Amin. Dia akan mengubah kehidupan saudara, cara pandang saudara, supaya jangan lagi trauma. Hidup ini jangan menuju kepada matahari terbenam, kegagalan, keburukan, sakit, dan trauma. Jangan tinggal dalam kehidupan masa lalu. Jangan trauma dengan kegagalan. Ada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita. Itu udah lewat. Haleluya. Dan itu nggak bisa diubah. Kita nggak bisa terpaku dengan masa lalu. Kita hidup hari ini dan hari esok, betul? Jadi jangan terlalu trauma dengan apa yang pernah terjadi. Ada pepatah bilang, pengalaman adalah guru yang baik. Betul juga. Tapi bukan berarti kita jadi terpaku. Ngerti ya? Kalau kita naik mobil, ada kaca besar, ada kaca kecil kiri kanan. Betul nggak? Apa namanya? Spion. Kadang-kadang mungkin kita perlu lihat spion, tapi nggak ada spion terus kan? Bisa nabrak kita. Kita lihatnya ke depan, betul nggak? Pokoknya kalau spionnya hilang. Baru-baru ini spion hilang lagi. Ya sekali lagi, kita perlu lihat spion sekali-sekali aja. Pengalaman yang pernah terjadi, kita lihat sekali-sekali sebagai pembelajaran. Tapi nggak boleh jadi terpaku, melihatin spion aja. Nabrak kita. Biarlah hidup kita diarahkan ke depan. Amin. Tuhan akan pulihkan kita, membuat perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Progres ya. Hampir semua orang pernah gagal. Jadi jangan trauma, jangan takut. Saya nggak sebaik dia. Jangan banding-bandingkan. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Betul? Nggak usah takut, nggak usah malu dengan background masa lalu yang pernah kita alami gagal. Tokoh Alkitab kasih tahu masing-masing punya kelemahannya. Betul nggak? Kalau tahu tokoh Alkitab ini siapa? Kegagalannya apa? Hah? Tidak melakukan perintah Tuhan. Pada waktu dia mau tampil, dia juga gagal. Ngerti ya? Pada waktu pertama kali dia tampil, dia kepengen jadi pemimpin. Maksudnya baik gak? Membebaskan bangsa Israel. Tapi dia ditolak. Rasanya malu. Dia mesti lari. Malu dia. Gagal itu namanya. Pada waktu dia di istana Mesir, orang terhormat. Jadi pangeran. Tapi ketika dia gagal, dia mesti lari jadi buronan. Malu gak? Memalukan sekali itu. Dia mengalami kegagalan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Tuhan pakai dia untuk tampil sekali lagi sebagai pemimpin yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan dalam perjalanannya pun sekali lagi dia mengalami kegagalan karena emosi. Ngerti ya? Emosi. Tuhan bilang, perintahkan batu keluar dari air. Tapi dia emosi. Dia pukul. Ceger. Keluar air gak? Loh, kan dia melanggar. Ayo, pernah kepikir gak saudara? Tuhan bilang perintahkan batu keluar air. Tapi karena marahnya, gara-gara Israel bandel, dia emosi. Dia pukul. Ceger. Keluar gak? Ayo. Beneran? Yakin keluar? Kan dia melanggar. Ayo. Kenapa masih keluar batu itu walaupun Musa melanggar? Tuhan suruhnya perintahkan loh. Kenapa Musa pukul masih keluar? Tuhan tidak mau mempermalukan Musa. Salah satu alasannya baik. Yang lain? Tuhan menyatakan kemuliaannya, iya juga. Satu lagi pendapat terakhir. Kenapa udah Musa melanggar tapi masih keluar juga tuh batu, apa keluar air dari batu? Sudah tahu? Iya, tadi tidak mempermalukan Musa. Ya, tidak mempermalukan Musa.
Tuhan sudah tetapkan Musa memimpin bangsa Israel. Iya juga. Oke lah. Begini saudara. Kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan itu tidak akan mengubah rencana Tuhan. Dapat gak? Demi umatnya. Memang di satu sisi Tuhan tidak mau mempermalukan hambanya, Musa. Walaupun dia melanggar. Tapi gara-gara itu dia dapat hukuman. Betul? Gak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kadang-kadang kita orang Kristen suka nekat. Udah buat terobos ke firman Tuhan. Jangan lupa ada hukumannya. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Musanya dapat hukuman, tapi orang Israel tetap diberkati. Dapat gak saudara? Kalau akhirnya batu itu tetap keluar air, itu maksudnya demi orang Israel. Ngerti gak saudara? Yang rugi siapa saudara? Musanya. Kalau kita melanggar firman Tuhan, yang rugi siapa? Diri sendiri yang rugi. Tapi rencana Tuhan tetap jalan. Haleluya. Saya mau kasih tahu dalam kesempatan ini, Pak, Bu, ikutlah dalam rencana Tuhan. Kalau saudara melanggar, saudara menolak, saudara merasa ogah, rencana Tuhan nggak pernah gagal, men. Dapat ini? Dia akan jalan terus. Tapi yang rugi ialah diri sendiri yang rugi. Dapat ya? Musa pernah gagal. Yang berikutnya siapa nih? Pernah gagal ya? Apa? Ini aja tahu dah. Pernah berzina, ya. Padahal udah diberkati Tuhan luar biasa. Dari seorang penggembala yang nggak ada apa-apanya, diberkati Tuhan jadi panglima, diberkati Tuhan jadi pegawai Raja Saul, diberkati Tuhan jadi raja. Udah sukses. Orang Jakarta bilang lupa daratan. Lupa seperti kacang lupa dengan kulit. Nggak ingat waktu dulu susah. Begitu udah sukses, gaya men, main mata, terpreset, jebret, jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saya pernah ingat sekali lagi waktu saya masih muda. Sekarang juga katanya muda, haleluya. Rekan sekalian saya bilang, Son, yuk hati-hati Son. Kenapa Pak? Biasanya orang 40-an, 50-an udah mulai rawan. Kalau Pak Reo bilang 50 sampai 60, dekat apa? Game over. Rekan saya bilang umur 40 ke atas, itu rawan selingkuh. Benar ini. Ngeri ya? Hati-hati Son. Biasanya kita masih muda, masih 20-an tuh concern. Kerja. Nggak ada kepikiran selingkuh. Tapi begitu udah 40-an kita udah settle. Udah selesai sekolah, kerjanya udah mulai enak, udah cuan, udah anak-anak udah mulai pada gede. Mau ngapain lagi? Itu banyak waktu luang. Nah biasanya iblis ngintip begitu tuh. Dapat ya? Mulai main mata, lirik sini, lirik sana. Jatuh sudah. Daud gitu. Waktu dia masih jadi gembala, dia perang. Dia mulai memakan Goliat, dapat jabatan. Dia perang, menang. Tapi ketika udah jadi raja, pikir udah eng-eng. Tahu eng-eng? Udah settle. Yang lain perang, prajuritnya perang, dia ongkang-ongkang kaki di istana. Pikir udah mapan. Dan mulailah kelilipan matanya. Dapat saudara ya? Mulai belagu. Mulai belagu. Pikir udah kaya, udah hebat, udah jadi raja, jabatan udah oke. Dia mulai belagu, main mata, jatuh dalam perjinahan. Dia pernah gagal. Dapat ya saudara ya? Tapi bersyukurnya Daud yang gagal ini tidak tinggal terus dalam kegagalan. Pada waktu dia ditegur oleh siapa? Nabi Nathan, dia ngaku. Itu dia hebatnya Daud. Makanya walaupun dia pernah ada kegagalan, dia tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Dia ngaku, betul, saya telah berdosa. Dia bertobat langsung. Pak, Bu, hari ini waktunya engkau dipulihkan. Amin. Bertobatlah, izinkan Tuhan berbicara buat hatimu dan berubahlah. Alami pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana Daud akhirnya dipulihkan. Dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Walaupun sekali lagi, ingat, setiap pelanggaran ada akibatnya. Gara-gara dia melanggar, itu anak yang dia lahirkan mati. Dan ketika dia walaupun tetap hidup,
anak-anak berikutnya, keturunan dia yang lain, itu memberontak kepada dia. Kalau saudara baca, ngeri banget. Anak-anaknya ambil istri-istrinya Daud, bahkan melakukan hal yang memalukan di depan Daud. Jadi jangan main-main dengan dosa. Tapi sekali lagi, hari ini yang saya mau bilang, Tuhan kita baik. Amin. Dia siap memulihkan. Dia akan buat perubahan dalam hidup kita. Dia tidak ingat-ingat lagi dosa masa lalu kita. Yang penting kita mau dipulihkan. Amin. Hari ini dan seterusnya punya masa depan yang cerah. Belum lagi satu ini nih, paling-paling nih. Siapa namanya? Petrus. Paling-paling nih saya bilang. Gayanya sih keren. Tahu maksud saya gayanya? Guru, biar yang lain semua tinggalkan engkau. Gua pasang badan mati buat lu. Gitu kan? Tapi cuma ditanya sama pembantu wanita. Kamu murid Yesus ya? Bilangnya apa? Enggak, gua gak kenal. Ciut kekristenannya, saudara. Ibarat kata di gereja sih petang-peteng hidup. Holy-nya minta ampun. Kayaknya kudus. Begitu keluar dari gereja, kudis. Di gereja kayaknya baik banget. Pelayanan. Begitu di luar, kacau balau. Ngerti ya saudara ya? Ini bikin malu namanya. Petrus begitu. Gayanya keren. Biar yang lain semua tinggalkan kau. Saya pasang badan saya setia mati. Cuma ditanya, kamu muridnya Yesus ya? Sumpah dah, gua gak kenal. Coba pakai sumpah-sumpah segar. Yang ketiga nanya lagi, kamu kan kelompok gengnya Yesus kan? Terkutuk. Pakai terkutuk saudara. Ngeri. Ini paling-paling nih satu. Gagal. Ngerti ya? Pada waktu itu ayam berkokok. Itu tanda lampu kuning. Peringatan. Tuhan kita baik. Amin. Saya baca kitab. Saya jumpai. Tuhan tuh gak lepas tangan kalau orang Kristen jatuh dalam dosa. Dapat ya? Ketika orang percaya jatuh dalam dosa. Tuhan gak biarin. Rasain lu, mampus lu. Enggak. Yang saya percaya. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah berduka. Dan dia ulurkan tangannya untuk menolong kita. Amin. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia ngumpet. Allah yang turun tangan. Allah panggil, Adam. Di manakah engkau? Dari zaman ke zaman, Tuhan panggil. Tuhan kirim nabi-nabinya. Tuhan pakai orang-orang tertentu. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hari-hari ini, Tuhan pakai mungkin ya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Untuk selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Dan konteks kita di GSM Mangga Besar Paten. Izinkan Tuhan pakai saya membina saudara. Haleluya. Supaya saudara kembali ke jalan-jalan Tuhan. Dipulihkan kembali. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan kasih peringatan selalu. Lampu kuning. Ayo bertobat. Ayo kembali. Petrus nangis. Dia nyesel betul-betul. Beda dengan Yudas. Yudas dikasih peringatan. Betul gak? Pernah tahu Yudas dikasih peringatan juga? Yudas pernah bikin salah apa? Jual Yesus. Tahu gak Yesus pernah kasih peringatan? Gak tahu? Di mana? Waktu perjamuan. Itu Yesus kasih peringatan. Udah tahu, Yesus sudah tahu siapa yang mengkhianati dia. Tapi masih diteruskin. Ngerti ya? Masih bandel. Bahkan di taman Getsemani, Yesus masih kasih peringatan lagi. Masa engkau mau menjual aku dengan cara mencium? Kasih tanda kayak gitu. Ngerti ya? Dengan cara begini kan engkau mau menyerahkan aku? Dikasih peringatan. Pak, Bu, jangan keraskan hatimu ketika diperingati Tuhan. Bertobatlah. Yudas mengeraskan hatinya. Akhirnya dia mati. Gantung diri. Gak pernah saya jumpai orang yang melanggar Tuhan. Hidupnya enak. Yunus disuruh ke Mangga Besar Paten. Oh enggak. Disuruh ke Niniwe. Larinya ke Tarsis. Melanggar. Akibatnya dilempar. Gak enak saudara. Saul disuruh tunggu 7 hari. Nanti Samuel datang yang bawa korban bakaran. Kagak sabaran. Ngerti ya? Kagak sabaran. Dia langgar.
akibatnya ditolak dari Tuhan. Saya mau tampilkan berapa banyak lagi orang yang melanggar firman Tuhan, yang akhir hidupnya gak enak sama sekali. Itu sebabnya dengan kasih Kristus saya mau bilang, Pak, Bu, ikuti jalan Tuhan. Haleluya. Engkau akan dipulihkan. Seberapa buruknya masa lalumu, yang penting engkau mau dipulihkan. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat engkau kembali. Amsal bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini yang penting. Jangan terus terperosok. Jangan terus jatuh. Jangan terus trauma dengan kegagalanmu. Yang penting kau mesti bangkit. Dan semangatlah. Yesus pengharapan kita. Amin. Mesti seperti itu. Kebangkitannya membawa pemulihan. Akan ada perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Satu ayat dari Paulus bilang dalam Filipi 3. No looking back. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang penting, saudara. Paulus bilang, saya lupain masa lalu saya yang kelam. Saya lupain masa lalu saya yang buruk. Yang penting hari ini saya berjalan maju ke depan, bahkan berlari-lari untuk hal-hal yang rohani. Haleluya. Udah pada senyap kan? Siap berlari-lari untuk hal yang rohani. Mau ikuti jalan Tuhan. Buat perkara-perkara rohani kita ada kerinduan yang amat sangat. Antusias. Saya senang hari ini dan kemarin kita adakan doa pagi. Haleluya. Itu latihan. Buat saudara punya kerinduan. Saya bukannya omdo. Untuk hal seperti itu saya kepengen banget. Untuk hal-hal yang rohani saya ingin nomor 1 itu. Saudara dengar teriakan saya pagi-pagi 2 hari ini? Apa teriakannya? Saya kepengen Bapak Ibu juga punya kerinduan untuk hal-hal yang rohani. Karena itu sampai kepada kekekalan. Haleluya. Kalau engkau hanya fokusnya kepada hal-hal yang duniawi, cuma duit, cuma kenikmatan sementara dunia, memuaskan keinginan sendiri, itu sementara, saudara. Itu akan lenyap, nggak kuat. Tapi ketika kita rindu hal-hal yang rohani, ikut jalan Tuhan, itu sampai kepada kekekalan. Kepuasan kita itu menakjubkan. Alkitab kasih contoh, ada seorang yang namanya, saya umpetin dulu, ada seorang yang kaya raya, punya jabatan bos, tapi nggak pernah puas hatinya. Sampai-sampai dia kepengen lihat Yesus. Mau tahu dah kalau dia antochen, itu tahu mah. Fulus tahu fulus, hepeng tahu hepeng. Ada orang Batak. Banyak duitnya, orang kaya. Alkitab catat begitu. Dia kepala, bukan sekedar pemungut cukai. Bapak Ibu dengar baik. Sakeus bukan pemungut cukai. Dia kepala, bos. Tapi hidupnya nggak tenang, nggak ada damai. Dia kepengen lihat Yesus, tapi nggak bisa awalnya. Kenapa? Udah pintar. Bukan karena banyak orang, bukan karena dia pendek, tapi karena banyak orang. Dia lari ke depan, pengen lihat Yesus, nggak bisa juga. Tapi dia nggak nyerah. Dia naik pohon hanya untuk lihat Yesus. Dan pada waktu dia lihat Yesus, di situ dia dipuaskan. Yesus bilang, hari ini saya mau menumpang ke rumah kamu. Duduk makan semeja. Masih ingat Pak Rio tadi bilang, Pak Marin bilang, Yesus mengetuk pintu. Betul ya? Kalau pintu kita buka, dia masuk duduk makan semeja dengan kita. Orang yang masuk duduk makan semeja, itu bukan orang sembarangan. Haleluya. Orang istimewa. Kalau saudara undang Yesus seperti itu, dia akan menguasai kehidupan saudara. Dia menjadi Tuhan buat saudara. Saudara akan bahagia. Sakeus luar biasa bahagianya. Alkitab catat dia penuh dengan sukacita. Saking girangnya. Tahu apa yang dilakukan? Tahu apa yang dia lakukan? Nah, saya ingat dulunya dia cari duit.
Dulunya dia kumpulin duit mati-matian. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, itu nggak ada artinya. Ngerti maksud saya, saudara? Separuh yang pernah dia kumpulkan, dia bagi-bagi. Itu luar biasa menurut saya. Nggak gampang. Betul gak? Sorry. Saudara punya cepet tiaw. Tahu cepet tiaw? Jangan cuma tahu kue tiaw siram. Saya punya cepet tiaw. Sorry. Bisa kasih kolektor gocap tiaw? Enak aja. Gitu-gitu. Cepet tiaw 10% aja captun. Ini bahasa Jakarta atau bahasa 10 juta. Itu aja udah berat. Betul gak? Enak aja gue kerja capek-capek dapat 100 juta, masa persepuluhannya 10 juta. Enak aja berat. Apalagi gocap, apalagi 50. Berarti ya, itu nggak gampang. Tapi Sakius lakukan. Ngerti maksud saya, saudara? Sakius lakukan. 50%-nya dia bagi-bagi. Bahkan dari yang sisa, dia ambil lagi. Untuk pulangin kalau dia pernah rugikan orang lain. Itu perubahan yang besar. Setuju dengan saya? Tapi inti saya sebenarnya bukan soal duit. Dari mulut Yesus sendiri keluar satu kalimat. Hari ini telah terjadi keselamatan buat Sakius dan seisi keluarganya. Itu yang dahsyat. Haleluya. Itu yang luar biasa. Ketika orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diselamatkan, keluarganya dipulihkan. Haleluya. Boleh kemuliaan bagi nama Tuhan. Dampak kebangkitan Kristus itu membawa pemulihan buat rumah tangga kita, buat kehidupan pribadi kita, dan untuk mengalami perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik. Paulus bilang, aku melupakan yang kemarin. Saya mau berlari kepada tujuan memperoleh hadiah panggilan surgawi. Saya mau tantang Bapak Ibu, pulang dari retreat ini, belajar setting target saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang utama. Bukan lagi kepada setting untuk kesenangan diri sendiri. No. Tapi untuk kesenangan Tuhan. Yang terakhir, dampak dari kebangkitan Kristus. Itu mendorong semangat penginjilan. Saudara lihat dua orang ini. Waktu tadi berjalan dari mana ke mana. Masih ingat? Ayo. Dari mana yo? Dari Yerusalem ke Emmaus. Pulang kampung. Kenapa? No hope. Nggak ada pengharapan. Yesus yang diidolakannya ternyata mati di kayu salib. Kadang-kadang orang Kristen bilang, udah nggak ada pengharapan. Cita-cita gua, kebahagiaan gua udah habis. Udah hancur lah. Udah pulang kampung saja. Jalan berapa lama tadi dari Yerusalem ke Emmaus? 2 jam. Rasanya lama. Tapi ketika matanya dibukakan, ketika terjadi pemulihan, Alkitab catat, dia balik lagi ke Yerusalem. Betul nggak? Masih ingat gak tadi? Itu kan? Itu waktunya pagi, siang, sore. Matahari hampir terbenam. Tadi siang-siang jalannya aja udah lemes. Ini udah menjelang malam, enakan tidur. Atau tunda besok, betul gak? Tapi Alkitab nggak catat gitu loh. Alkitab bilang ketika dia dipulihkan, hari itu juga. Apa yang dilakukan? Dia balik ke Yerusalem. Jaraknya berubah apa sama? Jaraknya sama, 11 mil. Tapi waktunya berbeda gak? Saya pastikan berbeda. Kenapa? Semangat. Betul gak? Semangat. Betul ya? Mungkin waktu dari Yerusalem ke Emmaus lesu, mukanya muram. Nggak ada target, nggak ada tujuan. Udah ada gua capek, udah ada gua bete. Gua kecewa, sakit hati, terluka, dan sebagainya. Tapi pada waktu dia sadar, dipulihkan, waktu dia tahu ada pengharapan baru, dia mau cerita, itu dengan semangat dia pulang ke Yerusalem. Dia balik lagi. Ngerti ya? Jalannya cepat. Yang mungkin 2 jam menjadi kalau setengah jam dia anak motor 1 jaman lah ya. Pasti lebih cepat. Ada semangat untuk menyampaikan kabar baik. Setuju dengan saya? Ada semangat untuk memberitakan Injil. Kenapa dia pengen ngomong? Udah gatel mulutnya. Gua mau cerita ini. Kenapa? Gua ketemu langsung sama Yesus. Bukan cuma denger lagi. Haleluya. Kemarin-kemarin saya denger. Ada perempuan-perempuan datang ke kubur katanya kosong. Kemarin-kemarin saya denger. Tapi hari itu
Mereka lihat sendiri Yesus yang bangkit. Mereka terbuka matanya dan hilang. Mereka mengalaminya. Pak, Bu, alami kehadiran Kristus dalam hidup saudara. Memulihkan hidupmu. Dan kau akan ada semangat yang berkobar-kobar untuk cerita tentang Yesus adalah pengharapan. Nanti jam 1-an menjelang jam 2 kita akan pulang dari sini. Oke? Betul? Ada semangat untuk kasih tahu yang di Jakarta. Amin. Amin. Yesuslah pengharapan. Jangan jadi kacau dan galau terus. Jangan stop di hari Jumat. Lanjut ke hari Minggu. Alami pengharapan baru. Alami pemulihan dari Tuhan. Dan ceritakan kabar baik. Bukankah hati kita berkobar-kobar, lalu kedua orang itu pun bukankah hati kita berkobar-kobar, lalu kedua orang itu pun menceritakannya. Pada waktu kita di sini, senang nggak? Ayo, yang benar, senang nggak? Nyanyi bersuka cita, gak lompat-lompat nggak? Beberapa lompat-lompat ya. Tapi yang penting happy kan di sini? Makan 3 kali. Bukan. Nikmatikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Happy ya. Happy ya. Tuhan pakai Pareo jadi berkat buat kita sekalian. Amin. Kita senang berkobar-kobar. Yes. Bersuka cita. Punya pengharapan. Tapi jangan buat hanya diri sendiri. Ceritakan kepada yang lain. Semangat penginjilan. Ya. Ingat Yesus bilang jadilah garam dan iya, beritakanlah kabar baik. Jadilah garam dan terang dunia. Bersinarlah, jadilah contoh, jadilah teladan baik. Ingat sekali lagi, saya nggak mau cuma di gereja saja, cuma di retreat saja kita jadi orang kudus, di luar jadi orang nggak mau, nggak mau. Kekristenan itu untuk dilihat bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Jangan cuma jadi orang Kristen di gereja. Itu nggak beda seperti agama lain. Yang baik di tempat-tempat ibadah. Tapi justru kekristenan itu bukan hanya di gereja. Tapi dimanapun kita berada, kita orang Kristen. Haleluya. Yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang menjalankan kekristenan itu sebagaimana Kristus hidup. Melayani seperti Yesus. Saya mau tantang Bapak Ibu. Lebih lagi. Jangan jadi orang Kristen biasa, tapi terlibatlah dalam pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri sekali lagi. Kita mesti sadar, kalau bukan karena Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ada, ini karena Tuhan. Jadilah orang yang, orang Jakarta bilang, tahu diri. Lihat, tahu lah, jadi orang yang kamsyah sama Tuhan gitu. Tahu diri. Yuk, beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup adalah kesempatan untuk melayani. Kenapa? Karena ada banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Working for God. Lihatlah sekelilingmu. Ada banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka hidup dari sehari ke sehari hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Mereka bingung, mereka galau. Mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa. Cuma senang gitu aja. Tapi kita punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita punya pengharapan. Itu kabar baik yang kita mesti sampaikan kepada mereka. Yuk, ajak mereka kenal Tuhan. Doakan supaya rumah tangga dipulihkan. Doakan supaya anak-anak kita semakin baik cinta Tuhan, melayani. Hidup ini kesempatan. Amin. Yuk, pagi ini sebelum kita pulang sekali lagi, biarlah kita betul-betul komitmen Yesus pengharapanku. Kebangkitannya membawa pengharapan baru. Kebangkitannya membuat kita dipulihkan dari kekecewaan, dari kegagalan masa lalu, dari luka-luka, dari kesedihan yang pernah kita alami. Yes, itu masa lalu. Izinkan Tuhan pulihkan saudara. Jangan keraskan hatimu. Yang ketiga, kalau engkau sudah bagus, yuk beritakan kabar baik kepada yang lain. Supaya mereka juga diselamatkan.